Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang dilatasi waktu. Jadi dilatasi waktu sini masih berkaitan dengan prinsip dari relativitas. Tapi di sini kita mengkhususkan membahas tentang bagaimana waktu yang terjadi menurut pengamat yang diam terhadap acuan ataupun pengamat yang bergerak relatif terhadap acuan. Nah, yang mana dilatasi waktu itu dirumuskan dengan delta T. Ini sama dengan delta T0 atau T0 sini dibagi dengan akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Yang mana delta T di sini, delta T sini merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Jadi yang bergerak relatif ya. Jadi tergantung titik acuannya siapa. Jadi misalnya kalau titik acuannya pesawat, jadi orang yang diam di bumi itu dikatakan bergerak. Jadi dapat disimpulkan dari sini, seseorang dikatakan bergerak apabila dia tersebut berpindah terhadap titik acuan. Jadi delta T di sini adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian atau titik acuan. Sementara delta T0 ini merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian atau yang juga ada di kejadian tersebut. Ini disebut sebagai delta T0. Atau delta T0 sering disebut sebagai selang waktu yang sebenarnya. Delta T0 boleh disebut juga sebagai selang waktu yang sebenarnya. Nah, yang mana di sini phase ini merupakan kecepatan benda terhadap kerangka yang diam. Sementara C ini merupakan kecepatan cahaya yang nilai tetap 3 kali 10 pangkat 8. Nah, tapi ketika dimasukkan ke dalam rumus ini, biasanya V di sini mendekati kecepatan rambat cahaya. Tapi kita tidak usah mengganti nilai C di sini, karena nanti bakal bisa dicoret. Nah, bagaimana pengaplikasian rumus dilatasi waktu dalam contoh soal? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Dikatakan sebuah pesawat ruang angkasa yang mengitari bumi sambil memancarkan sinyal diamati dari bumi. Nah, berarti pesawat yang memancarkan sinyal diamati dari bumi. Kecepatan pesawatnya adalah 0,6, berarti sudah ada V-nya. Nilainya 0,6 C. Berarti V sama dengan 0,6 C. Berikutnya ternyata sinyal memiliki periode 24 menit. Nah, sini artinya ternyata karena diamati oleh orang yang di bumi gitu kan, diamati dari bumi, menurut orang yang di bumi, sinyal tersebut memiliki periode 24 menit. Nah, berarti di sini yang pengamatnya berada di bumi, sementara sinyal ini ada di pesawat. Dengan demikian, orang yang diam di bumi dianggap sebagai pengamat yang bergerak. Dengan demikian di sini adalah nilai delta T. Jadi waktu menurut pengamat yang bergerak namanya delta T, itu adalah 24 menit. Nah, berikutnya, jika C remat-remat cahaya di udara, maka berapakah periode sinyal yang sebenarnya? Berarti yang diminta berapa periode sinyal yang sebenarnya atau periode sinyal menurut orang yang diam di dalam pesawat tersebut. Berarti yang diminta adalah delta T0. Nah, jadi kita gunakan rumus yang sama tadi. Delta T, rumusnya adalah delta T0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Nah, karena dimintanya delta T0, berarti delta T0 sama dengan, tinggal kali silang ini ke sini. Berarti delta T dikali dengan akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Delta T itu nilainya adalah 24 menit. Akar 1 min V kuadrat kita nilainya adalah 0,6 C. Masukkan dah 0,6 C dikuadratkan ditambah dengan C kuadrat. 24 akar 1 min 0,6 C dikuadratkan, maka jadinya adalah 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Coret habis. Berarti 24 dikali akar 1 kurang 0,36, 0,664. Jadi 24 0,64 itu sama aja artinya dengan berapa? 0,8 ya. Jadi 0,8 atau 8/10. Boleh 0,8 atau boleh kita tulis 24 kali 8/10. Nah, berarti ini sama aja hasilnya dengan 24 kali 8 itu adalah 19,2 gitu ya. 19,2 atau 192 dibagi dengan 10. Nah, dengan demikian maka waktu yang sebenar terjadi itu adalah pada periode sebenar terjadi adalah 19,2 menit. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi nomor D. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Sebuah kejadian diamati seorang pengamat diam. Di sini sudah dikatakan seorang pengamat diam, berarti sudah jelas adalah delta T0. Jadi delta T0
yang nilainya ini adalah 12 sekon. Kemudian lama kerjaan itu menurut pengamat yang bergerak, berarti diminta delta T. Delta T katanya berapa? Jika kecepatannya V-nya adalah 0,8 C. Nah, jadi dimintanya delta T, jadi langsung aja delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Yaitu 12 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat kita adalah 0,8 C, kita kuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Berarti 12 dibagi akar 1 min 0,8 C dikuadratkan 0,64 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Coret habis. Berarti sama aja artinya dengan 12 per akar 1 dikurang dengan 0,64 adalah 0,36. Nah, jadi saya tulis ini 12 akar 0,36 itu adalah 0,6. Jadi kita masukkan sini 0,6. Nah, dengan demikian maka sama aja nih hasilnya dengan sama-sama kali 10 kan berarti 120 per 6 sama aja 120 dibagi dengan 6 atau jawabnya adalah 20 sekon. Nah, dengan demikian maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dua anak kembar A dan B, A berkelana ke antariksa menggunakan pesawat dengan kelajuan 0,8 C. Nah, berarti sini ada V sama dengan 0,8 C. Berikutnya, setelah 12 tahun berkelana A pulang ke bumi ya. Setelah 12 tahun berkelana A pulang ke bumi. Nah, jadi di sini adalah 12 tahun di sini waktu menurut si A. Jadi karena waktu menurut si A simulkan yang berkelana maka disebut sebagai delta T0. Saya jadi delta T0 adalah 12 tahun. Pertanyaannya, menurut B di bumi, jadi menurut B, berarti menurut B yang diam di bumi, perjalanan A, jadi karena B itu, karena kerangka acuannya adalah A, jadi karena berarti B dianggap sebagai pengamat yang bergerak, karena posisi B tidak sama dengan posisi A. Dengan demikian, maka yang ditanya adalah delta T-nya, jadi delta T sama dengan berapa? Jadi kita gunakan rumusnya delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Masukkan delta T0 nilainya adalah 12 tahun per akar 1 min V kuadrat adalah 0,8 per kali C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Berarti 12 per akar 1 min, langsung aja nih 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat, coret habis. Jadi 12 dibagi dengan akar 1 kurang 0,64 berarti 0,36. Sama aja hasilnya dengan 12 bagi akar 0,36 adalah 0,6. 12 bagi 0,6 adalah 20 tahun ya. Jadi dengan demikian maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor A. Oke, demikianlah adik-adik contoh soal tentang dilatasi waktu. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.